awalnya itu ketika di SMA itu ada guru biologi bilang, Benny bisa loh buat tempe dari kedelai yang dicampur misalnya cabai, keju. Kemudian interest tuh, wah bisa ya tempe kasih rasa-rasa unik ya. Setelah itu nyoba nih trial gitu kan, trial tapi kita belum sempat trial karena masih SMA kan, keburu ujian nasional. Terngiang-ngiang nih idenya, konsepnya. Akhirnya ketika kuliah bikin tuh tempe, tapi tempenya bikin ketika project kuliah, project kelulusan. Nah dia buat tempe rasa keju gitu. Setelah dicoba, wah gurih banget, enak nih. Nah ketika lulus sempat kerja di beberapa hotel dan restoran, akhirnya kurang satisfied, akhirnya buat deh fokus ke tempe itu. Nah awal mulanya dari itu tuh short story-nya. Kemudian buat tempe itu kan nggak tahan lama ya shelf life-nya. Akhirnya kita iseng nih bikin create produk apa yang tahan lama. Akhirnya kebetulan orang tua kan basicnya traditional baker, jadi dia buat kue kering kayak nastar, kastengel, kasih tetangga, gulai. Terus dia bilang, wah gila ini apaan nih? Terus kita jelasin ini tempe yang diolah kue kering. Terus dia amazed, oh bisa ya tempe buat kue kering? Setahu aku cuma tempe goreng aja nih gitu. Kemudian beliau bilang, mau dong order, gitu awal ceritanya. Ini tempe itu kan ada artinya innovate, new idea with tempe, gitu. Jadi emang harus produknya inovatif. Awalnya kita mau nyoba bikin produk lain, tapi setelah dites di market ternyata banyak orang yang suka sama tempe. Banyak orang penasaran, wah kue kering dari tempe itu rasa gimana sih, pengen nyobain dong, gitu. Jadi di situ kita pertahankan, oke, kita mau fokus ke tempe dulu aja dan promosikan tempe dengan menggunakan kedelai lokal dari petani gitu, dengan inovasi ke hasil produknya untuk end usernya. Beda dari yang lain, bukan tempe biasa. Jadi kita tempenya tuh satu, pembuatannya hygiene dan bersih. Kedua bisa dimakan mentah tanpa dimasak ya tempenya karena bersih, non GMO juga. Ketiga itu kita create produknya yang kreatif. Kita ada buat tempe chips, tempe cookies, tempe protein ball. Untuk tempe mentahnya juga macam-macam. Ada tempe keju, ada tempe campur. Kalau di Bali kan dikenal nasi campur. Kalau di ini tempe Bali kita adanya tempe campur. Dia ada tempe campur keju, tempe campur spirulina. Ya biasanya untuk masker kita campur ke tempenya. Jadi tempenya warnanya hijau. Kemudian ada juga tempe campur wijen hitam dan tempe campur biji labu. Nah kita kan bikin kue kering awalnya. Nah ini aku bilang ada nih produknya. Jadi ini cookies tempe. Nah jadi ide awalnya karena tempe nggak tahan lama, terus kita coba iseng bisa dibuat tepung kan tempe. Nah kita campur buat kue kering. Akhirnya muncullah kue kering tempe ini. Ini salah satu produk kita yang best selling. Satu coklat. Jadi kita pengen edukasi ke market bahwa tempe itu nggak melulu goreng loh, bisa diolah jadi kayak sweet snack, kayak misalnya kue kering atau kayak energi bar, itu juga dari tempe kita bikin. Kita pengen kayak membuka wawasan orang, wah tempe nggak melulu goreng, bisa diolah macam-macam. Kalau tantangan tuh pasti ada, misalnya nih dari kedelai, Indonesia itu kan mostly 80 sampai 90% import kedelai dari Amerika yang transgenik. Nah, kita mau fokusin ke pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi petani lokalnya kita berdayakan dari Gerobokan Jawa Tengah sama daerah Bali Barat, daerah namanya Pulaki. Kita berdayakan petaninya untuk nanam terus nih kedelainya. Karena kalau kedelainya nggak terserap, nanti siapa yang mau nanam lagi kan bisa punah. Jadi kita berdayakan petani lokal kita, bahan baku lokal. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bahan baku lokal ini kan terbatas. Jadi dari sistem panennya jauh-jauh hari kita harus PO dulu nih ke petaninya. Pak, saya mau pesen nih jumlahnya segini untuk bulan apa gitu. Karena kendalanya kedelai lokal itu kan panennya terbatas ya, jadi ada musimnya. Beda kalau kita kedelai import itu kan kita mau pesen besok pun juga udah ready barangnya gitu. Jadi kita fokusin ke kedelai lokal, pemberdayaan petani, harga juga kita beli dengan harga pantas, jadi nggak kita tekan gitu. Itu sih dari kendalanya. Kemudian enaknya ngolah tempe ini apa sih? Ternyata tempe itu ketika diolah secara kreatif, orang tuh kedua
interest akan ke tempenya mulai tinggi, mulai tumbuh. Kedua, menghargai produk lokal. Oh, ternyata tempenya di Beni, ini tempe Bali itu pembuatannya bersih loh, nggak pakai stainless. Jadi yang konsep kayak tempe yang diinjek-injek itu kita mengurangi konsep itu. Jadi yuk tempe sekarang nggak melulu diinjek-injek. Nah dari situ mereka berani nih, dan kita edukasi tempe bisa dimakan mentah, nggak perlu dimasak gitu. Jadi bisa cocol saus kacang, cocolin ke coklat. Nah ketika kita edukasi mereka, wah ternyata tempe bisa diolah kreatif kayak gini ya, dan harkat dari tempe ini bisa naik kelas. Mimpinya sih pengen punya pabrik di Bali yang lebih luas, karena kita kan basically home industry. Jadi setelah kita tahu customer kita yang belum tahu kayak, oh proses buat tempe itu gimana sih, jadi taunya cuma beli di pasar, dimasak, tapi nggak tahu bikin tempenya itu gimana. Itu satu. Kedua, ternyata di Bali kan lebih ke industri tourism ya, jadi kita juga pengen jadiin tempe itu tourism di Bali. Ketiga, kita juga pengen edukasi ke market, bahwa ke masyarakat terutama, bahwa tempe itu nggak melulu goreng, bisa diolah secara kreatif, bisa jadi brownies tempe, tempe coklat, jadi macam-macam produk inovatifnya. Nah ini kita pengennya sih ada tempat di Bali untuk edukasi, jadi masyarakat yang pengen belajar tempe bisa mampir ke Bali, bisa belajar, oh tempe itu dari Indonesia loh, walaupun di Amerika, Jepang udah ada, tapi kita harus bisa bersaing dong, masa tempe dari produk sendiri, produk Indonesia, tapi orang belajarnya di Jepang, orang belajarnya di Amerika. Kita pengen ada industri di mana orang datang ke Indonesia untuk belajar tempe. Satu, semakin kreatif, dan kedua mencintai produk lokal kita. Jangan sampai kayak kimchi, tteokbokki, ramen di negara lain itu masuk ke Indonesia, tapi kita malu sama produk lokal kita sendiri, tempe, tape, tahu. Jadi kita harus pertama tumbuhkan rasa bangga, rasa cinta terhadap produk lokal, dan mari menggunakan produk lokal, dan mari untuk mengembangkan produk lokal supaya bisa dicintai dunia. Terutama tempe.